Pada Agustus 2015, Pemprov DKI Jakarta menggusur rumah warga di wilayah Kampung Pulo, Jakarta Timur. Melanggar, mandi di air comberan. Sekarang kita pindahkan ke rumah susun yang mandi airnya baik, anaknya dapat KJP, dijemput bus sekolah. Perkenalkan, nama saya Fitri. Saya berasal dari Kampung Pulo, RT 4 RW 3. Dan saya sekarang tinggal di Rusun sejak tahun 2015. Ya, alhamdulillah perubahan dari awal tinggal di Kampung Pulo sampai ke sini agak terasa nyaman, enak, bersih. Sebulannya kurang lebih 300. Terus air, kalau listrik kita kan pakai voucher, beli sendiri. Kalau buat tinggal dari Kampung Pulo ke sini kan ya lebih nyamannya buat anak-anak di sini kayaknya ya. Tempatnya kan lebih bersih gitu. Terus juga nggak ada, istilahnya nggak ada gangguan motor lalu lalang kan di sini. Ya aja lah buat anak-anak. Kalau buat aksesnya gampang, nggak susah, dekat juga dari tempat tinggal ke tempat kerja suami, ke sekolah juga dekat, ya kemana-mananya dekat, alhamdulillah. Satu kerusuhannya ya, kita benar-benar dadakan. Dari sebelum kita pindah ke sini itu kita belum beres apa-apa, masih berantakan di rumah, belum persiapan, belum ada taruh-taruh barang di sini, ngambil kunci belum juga. Pas waktu itu sih kalau nggak salah Beko udah ada di ujung jalan, kita belum siap sama sekali. Udah itu aja yang takutin, kan kita istilahnya bawa anak-anak gitu, bawa orang tua kan. Sedangkan dari lokasi penggusuran sampai ke sini kan lumayan gitu kalau untuk jalan kaki. Terus kan ada kayak gas air mata juga kan. Udah itu doang sih. Takutnya itu doang sih, kalau seumpamanya kita tunggakan di sini makin lama makin gede, kita dapat teguran. Terus ya itu yang dengar-dengar sih katanya mau dikeluarin gitu. Ternyata nih kalau sekarang sih belum ada gitu ya. Nama saya Husin. Saya lahir di Kampung Pulo, tepatnya di RT 004 RW 03. Saya tinggal hampir 40 tahun lebih lah di Pulo. Lalu pindah ke Rusun pada tahun 2015 sampai sekarang. Ya semua lah yang menolak. Tadi awalnya emang pada setuju, karena kan kita awalnya diganti ya. Nah pas digusur nggak diganti, hanya dipindahin ke sini.
ya mau nggak mau lah kita harus ikut juga. Buat saya takut, ya emang pertama awal kita takut ya, diam di sini. Kita belum mengerti apa-apa, dirusun pakai ini. Sama kita punya anak kecil kan, takutnya dia nengok-nengok ke bawah. Jadi kan terbuka, tempat jemuran ini kan terbuka ya. Takut anak naik ke situ, melihat jatuh, ngeri. Ya itu aja yang saya takutin. Kedua juga masalah pembayaran juga itu. Tapi pembayaran rumah apa bisa ini saya bayar ya sih. Nah alhamdulillah sih bisa, karena agak ringan juga bayarnya ya. Yang nggak enaknya ini rumah orang. Sewa ya Pak? Iya, walaupun bagus kan rumah orang. Kalau jelek rumah sendiri kan lebih nyaman. Enaknya ya kita gimana ya, satu udah nggak kebanjiran lagi, kedua juga di rusun alhamdulillah sih ya, segala ada bantuan juga seperti pandemik bansos nih, semua warga semua dapat. Pokoknya difasilitasin juga sih di sini juga. Alhamdulillahnya kita dikasih kebebasan bayar sewa rusun ini selama pandemi. Nggak bayar, alhamdulillah ada yang ngeringanin gitu ya. Cuman air sama kita beli token listrik aja. Saya sih dari orang udah biasa, jadi kayak nggak ada apa-apa tuh buat saya nih. Lagi udah biasa deh. Bahkan foto banjir aja tuh saya dapet doh. Dari koran mana saya nggak tahu itu. Saya tahu lah ini kok kayak foto saya ya. Bahkan saya banjir segede apapun saya nggak pernah keluar. Saya berdua sama orang tua saya sendiri, berdua sama ibu saya. Lu nggak pernah keluar, walaupun disuruh keluar sama Pak Lek, Pak RW. Saya di pulau terus berdua aja di atas genteng. Di atas genteng gimana sih kalau udah loteng udah penuh, kita di tingkat 2 udah penuh kan, udah segini. Mau nggak mau kita naiknya ke genteng, kita bikin plastik buat jangan sampai kehujanan, jangan sampai panasan aja. Ya, sekarang udah nggak perlu lah, paling kita kalau ada banjir ya paling bantu-bantu aja, yang namanya bekas warga situ ya, masih ada baik yang kenal, masih ada famili. Kalau di perkampungan kita berbaur ya. Kalau di sini kan tahu sendiri, situ lihat ada tutup pintu masing-masing. Paling pertemuan kita kalau ada acara, pasti acara-acara lainnya, selain sholat, selain ngaji, ada acara-acara undangan lah gitu, baru kita bisa ketemu, ngobrol. Paling aktivitas kita di sini, nah di rumah turun sholat, naik sholat, ngaji. Ya pokoknya ada aja lah kerjaannya di pulau, kalau ada yang nyuruh ada aja. Ya apa macam-macam, ada yang suruh bikin dandanin kusen, macam-macam. Ada yang suruh bikin jembatan, ya kan dulu sih di pulau kan ada got ya, bikin jembatan dari pakai semen, kan gitu aja ada. Macam-macam deh kalau di pulau mah, tergantung orang nyuruh, ada yang suruh ngecat. Nah, di sini kita ya kagak ada kegiatan. Balik kegiatan kita ya biasalah di jalan nyari duit. Kalau di sini kita ya pulang istirahat, tidur, sholat, udah gitu aja, ngaji. Iya, ya pengennya begitu, bukan buat saya aja, buat warga yang lain juga gitu loh. Di yang tadinya aktif di kampung pulau, enggak seperti ada kerja-kerjaan lah. Pengennya begitu, bukan buat saya juga. Aku kesiannya yang nol sama sekali gitu. Kalau kita kan masih ada aktivitas lah.
Saya Irma Gamal Sinurat. Saya dibilang ya, pembina kali ya, pembina dari komunitas pembatik di Rusun Marunda. Ya, ketika tahun 2013, 2014 itu Pak Jokowi waktu itu masih Gubernur DKI, kemudian beliau merelokasi ibu-ibu, bukan ibu-ibu aja ya, masyarakat dari bantaran sungai dan daerah-daerah yang kurang layak untuk ke rumah susun Marunda sini. Kemudian waktu itu Ibu Iriana sebagai Ketua Dekranasda DKI Jakarta memfasilitasi untuk belajar membatik. Kita waktu itu bertanya kenapa membatik, karena memang Jakarta tuh kan bukan pembatik sebenarnya ya budayanya. Tapi kemudian kata Ibu Iriana, pembatik itu adalah budaya Indonesia, kemudian itu melatih kesabaran, melatih keindahan, dan semua itu kemudian kita coba. Kalau pelatihan umumnya kalau dilakukan oleh pemerintah tuh orang hanya mikirin uang transport gitu ya, sama makan siang gratis gitu. Tapi ternyata dengan kesabaran juga akhirnya kita dapat ada 12 pembatik yang bisa tetap konsisten dari tahun 2015. Kita berharap di sini ibu-ibu ini sambil menjaga anaknya, sambil dia tidak meninggalkan pekerjaan rumah tangganya, tapi mereka juga punya hasil paling nggak untuk jajan anaknya, untuk jadi bayar pulsa katanya gitu ya. Kalau ibu-ibu tuh dengan bangga seperti itu. Nonton sinetron oke. Ngerumpi juga oke, Bu ya. Tapi kenapa waktu-waktu luang yang ibu-ibu punya itu kenapa nggak dibikin satu karya ya? Satu karya yang bikin kita bangga. Karena saya juga ibu rumah tangga, saya suka pikir saya nggak mau terpaku di rumah tangga aja gitu. Jadi sesuatu tuh oke banget punya hasil. Nah kemudian setelah mereka punya hasil, saya ajak waktu kalau ada fashion show, ada acara-acara pameran dan lain-lain, saya ajak ibu-ibu ini, ayo ibu-ibu kita lihat. Dan ketika si model keluar, itu bagi mereka luar biasa, kebanggaan yang mereka dapat itu luar biasa, sehingga itu yang jadi motivasi aku bikin lagi yang lebih baik lagi. Perkenalkan, nama saya Ibu Entin, usia 45 tahun, asal mula ikut relokasi ke Rusun saya 2013 di bawah Pak Jokowi dulu masih waktu gubernur ya. Kan ada pelatihan kan nanya nih, dulu kan ada Pak Luki dan sama Pak Iwet, dulu kan Pak Iwet di sini. Terus Pak, kalau kita udah bisa, kita mau kemana gitu arahnya, kata yang ngelatih. Ibu jangan takut, sewaktu-waktu ada itu pasti ada kerjaannya. Kalau begitu oke lah kita ikut gitu kan. Yang penting kan jalurnya enak, ada yang buat diikutin gitu aja, ada buat penghasilan. 2 tahun. Iya 2 tahun. Lama juga kan, kita cepet vakum juga. Ntar 2 bulan berlatih, ntar nggak ada, bulan depan baru ada lagi, hitungannya 2 tahun. Kita ngambil bulanan. Yang penting perjanjian sesuai, kata ibu mau tanggal berapa gajian, yang penting kita tanggal 5, tanggal 7 Bu paling telat. Kan kalau mungkin tiap minggu kan buat apa gitu kan, sebulan sekali aja biar kelihatan hasilnya gitu aja. Kita kan per helai. Kadang kalau ada yang 200, ada yang minimal 1 dapat 10 kan lumayan gitu. Itu kan nggak nyampe non-stop dari pagi, kita kan ngambilnya jam 12, kadang jam 1 nyampe jam 5 pulang gitu, nggak itu. Jadi istilah kalau non-stop mungkin kayak karyawan pabrik lebih banyak kali ya kan, kita sesuai alur di rumah aja, anak sekolah udah pulang baru berangkat itu aja. Nggak terlantar lah orang rumah istilahnya, kerjaan sambilan gitu aja.
Ya emang penghasilan sama, cuma kan pengeluaran lebih sedikit di sini kan kita dapat subsidi, semua dapat apa gitu kan, jadi merasa lebih nyaman lah di sini. Kalau di sini fasilitas semua ya kayak apa ya, kayak subsidi listrik kita dapat gratis gitu kan, enggak sekarang kan air juga kan musim begini kan gratis semua gitu kan, gratis. Kalau Jaklingko kan kita udah gratis dari awal, yang penting identitas rusun kita punya, yang penting naik busway apa Transjakarta kita gratis gitu aja. Ya mungkin kehidupan awal lagi ya, dari sono kita udah biasa enak gitu, di sini kan mungkin apa adaptasi lagi sama lingkungan kan, kayak kita di sini usaha apa ya kan, jauh kemana-mana kan mikir lagi gitu kan, oh nggak mungkin lah, udahlah biarin aja gitu. Pas ada itu kan daripada di rumah gitu kan, ada pelatihan kan, ikut aja. Saya setiap ada pelatihan pasti ikut gitu. Yang lebih enak di sini sih, lingkungan juga nggak terlalu ramai kayak di sono kan. Di sono kan ngeri juga lingkungannya kan, apalagi kayak anak-anak mudanya kan lebih rawan juga kalau di sono kan. Kalau di sini nggak ini ya, lebih aman sini lah, enak sini. Potensi dari ibu-ibu rusun tuh sangat besar sebenarnya, asal didampingin terus ya, asal didampingin dan diberikan pembinaan yang tidak terputus gitu, yang sustainable gitu. Sebenarnya Pemprov lah yang punya wewenang untuk ini ya, untuk membina ibu-ibu rusun di seluruh rusun Jakarta. Rusun Jakarta tuh banyak banget. Dan itu kan tidak membutuhkan uang transport, tidak membutuhkan uang makan. Jadi sebenarnya akan bisa lebih baik kalau bisa dibina oleh pemerintah. Enakan tinggal di yang dulu apa yang sekarang? Kenapa? Kenapa? Banyak temannya. Tambah seru ya? Ya udah deh, dadah.